Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Oke kawan-kawan, ketemu dengan saya Sugeng dari Surat 9. Oke, kali ini kita akan kembali sedikit sharing terkait dengan soft skill, yaitu komunikasi. Cukup menarik. Jadi memang komunikasi ini adalah sebuah proses di mana kita menyampaikan pesan kepada orang lain, dan proses di mana orang menerima pesan dari kita sebagai sumber pesan atau sebaliknya. Nah, kadang-kadang dalam sebuah komunikasi ada sebuah motif ya. Jadi kenapa sih orang berkomunikasi? Di antaranya adalah memberikan sebuah informasi. Jadi dia menyampaikan sesuatu untuk memberikan kabar ataupun memberikan suatu hal yang baru kepada lawan bicaranya. Yang kedua, ada komunikasi yang motifnya adalah sebuah instruksi. Jadi dia memerintahkan kepada lawan bicaranya untuk mengerjakan sesuatu. Atau yang ketiga sifatnya adalah dia menerima sebuah arahan ya, seperti itu. Jadi menerima sebuah masukan. Jadi dia berkomunikasi kepada lawan bicaranya dengan motif agar dia bisa mendapatkan informasi dari lawan bicaranya, seperti itu. Nah, sehingga dari berbagai macam motif komunikasi tadi, tentu saja pesan ataupun isi daripada motif itu harus disampaikan dengan tepat, seperti itu. Karena bila tidak akan bisa menyebabkan miskomunikasi ataupun salah persepsi tentang apa yang disampaikan, seperti itu. Nah kawan-kawan, jadi terkait hal yang pertama, persepsi ya. Jadi memang diharapkan saat kita menyampaikan sebuah pesan kepada lawan bicara kita, diupayakan sama antara apa yang motif yang mau kita sampaikan dengan feedback yang kita dapatkan. Misalkan kita menyampaikan sebuah informasi ya, kita memberikan sebuah informasi kepada lawan bicara kita. Nah, kadang-kadang orang itu memiliki persepsi yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Contohnya begini, kita menginformasikan kepada seorang bahwasanya, oh iya, fulan misalkan, atau si A ada, itu tetanggamu sepertinya kurang senang, ya kan? Karena kamu membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, ketika si yang menerima pesan tadi tidak begitu jelas ya, dia bisa mempersepsikan si pemberi pesan menyampaikan bahwa tetangga sebelah tidak suka dengan dia. Itu yang pertama. Jadi ketika dia misalkan saat menerima pesan dia tidak bisa tidak pada posisi yang pas ya, kondisi yang pas, dia bisa salah persepsi sehingga dia bisa mempersepsikan bahwa dia dituding oleh tetangga sebelahnya tidak senang, seperti itu. Nah yang kedua, maksudnya gini, dia dituding bahwa tetangganya nggak suka dengan dia. Jadi tetangganya berpersepsi tidak suka dengan dia, begitu. Nah yang kedua, terkait dengan persepsi yang kedua adalah tetangganya menuduh dia membuang sampah sembarangan, seperti itu ya. Tadi kan ada dua fase yang disampaikan ya. Jadi tetanggamu nggak suka kamu buang sampah sembarangan, seperti itu. Jadi dua persepsi yang disampaikan. Atau yang ketiga, dia menerima persepsi yang sama bahwa tetangganya nggak suka kalau dia buang sampah sembarangan. Nah kawan-kawan, saat kita berikan sebuah penyampaian pesan tadi ya, jadi dipastikan dulu bahwa setelah menyampaikan pesan, yang bersangkutan bisa atau sudah menerima pesan dari kita secara utuh gitu. Nah tadi contoh tadi, tetanggamu nggak suka kalau kamu buang sampah sembarangan. Oke. Nah kita akan mendengarkan feedback dari yang bersangkutan dan kita harus mendengarkan dengan baik gitu, agar nggak salah penerimaan ya. Nah, ketika dia menyampaikan, lawan bicara kita menyampaikan, oh iya, aduh saya nggak enak. Nah, oke. Aduh saya nggak enak jadinya, misalkan dia bilang gitu. Nah berarti si yang bersangkutan telah menerima pesan dengan yang kita sampaikan
dengan baik seperti itu. Nah yang kedua, yang bersangkutan misalkan menyampaikan feedback yang kedua begini, oh enggak kok, saya nggak buang sampah sembarangan. Nah, oke. Nah, kemudian si yang menyampaikan pesan awal harus bisa kembali mencerna nih, oh dia nggak buang sampah sembarangan gitu kan, tapi yang sebelah tetangganya tadi menyampaikan bahwa dia buang sampah sembarangan seperti itu. Nah, si yang pemberi pesan harus bisa menyampaikan kembali terkait dengan konfirmasi seperti itu, menanyakan kembali, oh begitu, yang benar kalau kamu nggak buang sampah sembarangan atau nggak pernah buang sampah sembarangan selama ini. Oke. Nah kemudian ternyata si yang disampaikan pesan tadi, si B tadi menyampaikan, iya saya nggak pernah, kan saya jarang di rumah, seperti itu. Saya jarang di rumah dan saya juga pulang udah malam, dan sampah-sampah saya juga saya buang di tempat sampah saya sendiri, seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian si penyampai pesan akan menyampaikan, oh begitu, kalau gitu maaf, nanti saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan ya. Berarti yang tadi orang yang menerima pesan, apa yang menyampaikan pesan kepada dia, yang menyampaikan ungkapan kepada dia bahwa dia nggak suka tetangganya buang sampah sembarangan, seperti itu. Sehingga kawan-kawan, ketika proses komunikasi tadi berlangsung dengan baik, persepsinya diterima dengan baik, maka hal yang didapatkan adalah sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi si pemberi pesan menyampaikan bahwa dia jangan buang sampah sembarangan karena tetangganya nggak suka nih. Yang kedua, dia membalas sebuah feedback dengan mengkonfirmasi bahwa dia nggak pernah buang sampah sembarangan. Nah, sehingga tugas pemberi pesan adalah menyampaikan kembali dari mana dia mendapatkan sumber pesan bahwasanya memang tetangganya itu tidak buang sampah sembarangan. Itu contoh. Jadi ketika semua dipersepsikan dengan baik, maka akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Itulah komunikasi. Tapi ketika prosesnya nggak baik, maka bisa jadi hal-hal yang kurang baik muncul, seperti itu. Misalkan tadi si B dituduh membuang sampah sembarangan dan tetangganya nggak suka. Tiba-tiba dia merespon dengan kurang baik, misalkan, wah iya memang ya kan, saya emang sengaja buang sampah sembarangan karena saya lihat si A yang tadi menuding dia buang sampah sembarangan itu juga buang sampah sembarangan di halaman rumah saya, sehingga saya membalikkan sampah yang saya buang kepada yang bersangkutan, seperti itu. Nah, dari penerimaan ini, si penyampai informasi kepada si B menerima sebuah persepsi bahwa oh iya, oh ternyata dia balas dendam, gitu kan. Ternyata dia balas dendam. Komunikasi yang baik, si penyampai pesan juga menyampaikan hal yang baik juga, gitu. Karena tujuannya adalah baik. Oh kalau gitu mohon maaf nih, kalau gue ceritanya, baik dah, nanti saya akan sampaikan kepada pihak A, seperti itu. Bahwasanya ternyata dia juga buang sampah sembarangan. Nah, kemudian sampaikan juga kepada si B, oh ya kalau gitu emang sebaiknya disampaikan saja, jangan sampai buang sampah sembarangan tanpa harus kita juga ikut buang sampah sembarangan, karena itu kan kegiatan yang tidak baik, gitu. Oke. Si penyampai pesan menyampaikan sesuatu yang positif ya, sehingga persepsinya positif. Kenapa? Dia berharap agar semuanya selesai, gitu. Jadi persepsinya selesai. Jadi yang disampaikan oleh si B terkait tadi keluhan si A itu ternyata juga salah si A, seperti itu. Nah, sehingga memang ketika dia merespon sesuatu yang baik, berarti dengan persepsi yang baik maka kita bisa menyelesaikan sesuatu itu menjadi hal yang positif ya, seperti itu. Nah, oke. Yang kedua kawan-kawan, selain persepsi yang sama ya, jadi yang kita terima dengan informasi yang disampaikan sama persepsi dengan yang lawan bicara kita. Nah yang kedua terkait dengan keharmonisan ataupun keselarasan. Jadi komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memang bisa menghadirkan sesuatu yang baik. Jadi dengan suasana yang baik, misalkan si penyampai pesan menyampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan nada yang baik, maka itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Contoh,
Tadi dia menceritakan, kamu jangan buang sampah sembarangan, tetanggamu nggak suka misalkan. Ketika dia menyampaikan dengan nada yang keras, hei, misalkan, si B, kamu jangan buang sampah sembarangan, itu nggak bagus gitu. Nah, kemudian si B juga mempersepsi sebagai sebuah tudingan misalkan, karena dia nggak pernah buang sampah sembarangan, ya dia akan menyampaikan juga yang keras kan seperti itu. Kamu jangan tulis sembarangan ya, itu pasti kan. Nah, sehingga memang dalam sebuah komunikasi kita perlu menjaga sebuah keharmonisan, misalkan dengan cara yang baik juga. Misalkan, mohon maaf, Pak B, ini saya dapat informasi dari Pak A, Bapak buang sampah sembarangan ya. Kenapa Pak ya? Sehingga memang dengan proses keharmonisan tadi, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu. Jadi komunikasi yang kita bangun cukup bagus ya, ketika kita bisa memberikan sesuatu yang positif ya dengan cara yang baik seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan, selain daripada keharmonisan ataupun cara bicara kita yang dengan baik kepada lawan komunikasi kita, yang ketiga adalah kita juga harus bisa memastikan bahwasanya si penerima pesan dalam kondisi yang baik seperti itu. Artinya kita juga melihat posisinya. Nah, misalkan begini, saat kita menyampaikan sebuah pesan, Pak, Bapak jangan buang sampah sembarangan misalkan. Tapi ternyata si B itu sedang pada posisi marah misalkan. Sedang pada posisi dia sedang ada masalah gitu kan. Tiba-tiba kita menuding dia seperti itu. Maka si B pasti akan merespon dengan negatif. Jadi misalkan, Pak, Bapak jangan buang sampah sembarangan. Si B yang mulai kesal. Bapak yang urus saya. Wah, seperti itu kan. Karena kita nggak bisa melihat saat ataupun waktu timing yang pas dengan lawan bicara kita. Sehingga ketika lawan bicara kita itu pada posisi yang nggak pas, kita sebaiknya jangan menyampaikan sesuatu itu. Tunda dulu. Tunggu lawan bicara kita sampai pada posisi yang pas. Jadi ketika kita mau menyampaikan hal yang tadi, ya, kita pastikan dulu, oh iya si Bapak lagi marah. Jangan saya sampaikan dulu, mending nanti aja gitu kan. Mending ketika dia sudah pada posisi yang tenang, yang nyaman, baru saya sampaikan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat harus ada empati. Jadi ini juga terkait dengan suasana yang si B ya, si penerima pesan, tapi dari sisi kita udah mengetahui masalah dia apa. Nah, empati ini juga akan menghasilkan sebuah proses yang bagus kawan-kawan. Contoh begini, kita akan menyampaikan pesan kepada si B bahwasanya ada keluhan dari si A bahwa dia yang buang sampah sembarangan. Tapi pas kita mau ngomong, oh dia kok kayaknya enak. Pak, Bapak mohon maaf, kenapa ya Pak? Oh ini anak saya sedang sakit misalkan. Oh, mohon maaf banget Pak ya. Semoga cepat sembuh Pak. Jadi semoga anak Bapak nanti bisa mendapatkan pengobatan yang baik Pak ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, apakah anak Bapak sudah dibawa ke dokter? Oh sudah, mau saya bawa ke dokter. Pak, mau saya antarkan nggak Pak? Oh nggak usah, makasih gitu. Oh ya Pak, ada apa ya gitu kan. Nah, dengan empati yang kita sampaikan, tentu orang tadi akan merespon dengan baik karena kita sudah menyentuh hatinya dengan perhatikan saat kondisi dia yang sedang tidak nyaman karena anaknya sakit. Oh, ketika dia bilang, oh ya Pak, ada apa ya? Oh maaf Pak, begini, tapi saya ngomong sekarang apa nanti aja ya gitu, karena Bapak lagi anaknya sedang sakit. Oh nggak apa-apa, sekarang aja misalkan. Oh begini Pak, saya dapat pesan dari si B, dia melihat katanya Bapak buang sampah sembarangan. Nah, kan dengan kita menanya yang baik, maka si B tadi akan menyampaikan, oh iya Pak, aduh mohon maaf Pak, sebenarnya saya juga tadi mau mengambil sampahnya, tapi saya buru-buru Pak gitu, karena begitu saya dengan anak sakit ya pas saya tadi baru datang, nah kebetulan di kendaraan saya tadi ada bekas makanan yang saya beli gitu, kalau bungkusnya
Kenapa saya mau berhenti, saya baru terjatuh Pak gitu. Dan saya mau ngambil tapi nggak sempat karena saya buru-buru ke apotek misalnya, karena anak saya sakit. Oh baik Pak, nanti saya akan kembali ke pungut lagi pas sampahnya seperti itu. Atau nanti saya akan minta maaf ke Bapak karena saya nggak sengaja sudah menjatuhkan sampah gitu. Bukan saya untuk kurang baik dengan si A. Oke, nah jadi dari tadi yang disampaikan ada hal positif yang didapatkan dengan kita menyampaikan sebuah rasa empati terhadap kondisi daripada lawan bicara kita. Oke kawan-kawan, 4 hal tadi semoga bisa menjadi sebuah cara yang baik ya, jadi sebuah cara yang positif untuk kita bisa menghasilkan suatu komunikasi yang baik dan produktif tentunya, karena memang cukup banyak hal-hal terkait komunikasi, memang dari caranya, tekniknya, terus tujuannya, terus bagaimana kita bisa menyampaikan dengan baik gitu. Nah, banyak sekali, dan memang komunikasinya juga tergantung daripada kepada siapa kita bicara, siapa yang dibicarakan, dan juga mungkin terkait juga dengan faktor-faktor lain yang memang bisa saja menjadikan sebuah komunikasi yang tadinya mungkin dengan tujuan baik diterima dengan kurang baik. Oke, mungkin cukup di sini untuk kali ini sharing kita ya terkait 4 hal yang harus kita perhatikan dalam kita menyampaikan sebuah pesan ya. Jadi yang pertama adalah bahwasanya kita harus menyamakan persepsi kembali setelah kita menyampaikan pesan. Jadi pesan yang kita terima, pesan yang kita sampaikan itu sama dengan persepsinya dengan apa yang diterima oleh pembicara kita. Itu. Nah yang kedua, kita harus bisa untuk menyampaikan sebuah pesan itu dengan menjaga sebuah keharmonisan ya, atau dengan cara-cara yang baik seperti itu. Nah yang ketiga tadi terkait dengan kita harus mengetahui kondisi daripada lawan bicara kita ya. Bagaimana suasananya agar kita bisa menyampaikan pesan dengan baik. Yang keempat adalah ketika kita sudah tahu bagaimana kondisi lawan bicara kita, sudah pasti tahu, maka kita harus ada rasa empati agar apa yang kita sampaikan juga bisa mendapatkan feedback yang baik dari lawan bicara kita. Oke kawan-kawan, mungkin demikian sharing kita kali ini. Semoga sehat dan selalu, dan semoga apa yang disampaikan memberi manfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan kita selalu diberikan hal-hal positif, membangun sesuatu yang positif untuk hasil yang positif. Oke, terima kasih. Saya Sugeng dari 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.